Hai, balik lagi sama aku Jamja. Pada video kali ini bakal sedikit berbeda dari video sebelum-sebelumnya karena video ini jujur aja aku sedikit geram. Alasan kenapa aku bisa geram kalian bisa lihat di isi videonya nanti. Yang jelas langsung aja kita mulai. Apakah Luna bisa hit ke $1 atau bahkan ke atasnya, yaitu $100? Jadi langsung aja kita mulai materinya. Nah, langsung aja kita mulai materinya, teman-teman ya. Yang pertama mau aku bahas di sini, aku yakin banget banyak banget teman-teman di sini, banyak banget viewer Auto Sultan di sini yang mungkin nyangkut di Luna, teman-teman ya. Tapi yang harus kalian tahu bukan hanya kalian aja yang nyangkut di Luna. Di sini bahkan CZ ya, dimana itu adalah founder dari Binance, itu juga nyangkut di Luna. Di sini dia ada retweet ya, dimana ini dari fortune.com, dimana si CZ itu kehilangan 1,6 billion dolar. Atau apabila dirupiahkan itu sekitar 23 triliun. Si CZ itu nyangkut di Luna. Kalian bisa lihat beritanya di sini. Pada tahun 2018 Binance itu put 3 juta dolar dan mendapatkan 15 juta token Luna, teman-teman. Pada saat April jumlah token Lunanya itu worth-nya sekitar 1,6 billion dolar yang apabila dirupiahkan itu sekitar 23 triliun. Nah, pada saat Luna harga sekarang itu hanya sebesar 2.391 dolar aja. Artinya CZ pun itu nyangkut di Luna bahkan sampai 23 triliun. Bukan hanya CZ aja nih yang loss banyak di Luna. Martini guys, salah satu influencer kripto juga. Di sini dia loss 1 juta dolar, teman-teman. Kalian bisa lihat tweetnya di sini. Dia bahkan bilang ya, kenapa si Do Kwon ini dia memblok Luna? Dia itu loss 1 juta dolar. Dan si Do Kwon, founder Luna, itu ngeblok saat dia komplain di Twitternya, teman-teman. Artinya di sini aku mau bilang bahwasanya bagi yang nyangkut di Luna ini memang tragedi cryptocurrency, di mana sebenarnya bukan hanya kamu aja tuh yang nyangkut. Di sini founder dari Doge bahkan bilang ya, teman-teman ya, ke Do Kwon dari Watcher Guru. Di sini kalian bisa lihat pendiri Dogecoin yaitu Billy Markus telah merekomendasikan Do Kwon ataupun founder Luna untuk berhenti membawa korban baru dan meninggalkan cryptocurrency. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa yang buat aku geram saat buat video ini? Pertanyaannya di sini adalah karena ada dari member aku yang nanya di Auto Sultan Group. Jadi bagi kalian tuh, aku juga punya grup Telegram di mana itu ngebahas seputar cryptocurrency juga. Di sini ada postingan dari Agus Rianto, teman-teman ya. Agus Rianto di mana dia membuat gerakan membeli $100 Luna secara serentak. Dan kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, di sini dia mendapatkan like 291, di mana ini di post di grup Cryptoids pemburu Bitcoin Indonesia. Jujur nih aku nggak tahu ini siapa. Kalian bisa lihat setelah mendapatkan bocoran dari orang-orang penting yang terlibat di Luna, saya putuskan all in di Luna, wak hashtag Luna. Di sini kalau misalkan kita perbesar, di sini dia itu sekitar 21 juta itu nyarok Luna ya, teman-teman ya. Dia bahkan buat gerakan $100 Luna beli serentak, dan statementnya itu bilang dia mendapatkan bocoran dari orang-orang penting yang terlibat di Luna. Aku nggak tahu ini sarkas atau enggak, yang jelas statement ini viral di grup-grup cryptocurrency. Kalian bisa lihat di Auto Sultan Group, bahkan membernya bilang gini banget, cari uang, dia yang sangkut, suruh membernya boy. Gua nggak penting. Di sini yang mau aku bilang adalah di sini teman-teman, gua paham banget, gua 100% paham.
banyak teman-teman di sini yang nyangkut. Gua 100% paham banyak dari kalian yang pingin cuan gitu ya, ataupun pingin kalian itu nggak terlalu sangkut dari Luna. Gua paham banget. Tapi buat si Agus Rianto ini, gua nggak paham bro. Gua nggak paham akan statement lu yang nyuruh member lu gerakan membeli $100 Luna secara serentak, apalagi dengan statement lu dapet informasi dari tim-tim yang terlibat di Luna. Ini seriously gua nggak paham. Dan buat member-member di sini ataupun gua yakin banyak banget newbie yang mungkin nganggap statement dia itu adalah sebuah kebenaran. Logisnya dipakai, bro. Luna bahkan kesulitan CJ itu bahkan kesulitan menghubungi tim Luna. Akhirnya terjadilah drama listing dan delisting kembali di Binance. Gak mungkin bro, seorang Agus Rianto itu bisa menghubungin tim Luna, itu gak mungkin. Ya, apalagi kita bisa lihat statementnya, dia cuma bilang orang-orang penting yang terlibat di Luna. Mana buktinya? Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang buy Luna cuman gara-gara statement dari Agus Rianto ini, saran aku coba dong lihat dulu fundamental Luna ini gitu. Lihat dulu apa yang terjadi di Luna ini. Jangan karena seorang influencer, gue nggak paham apakah Agus Rianto ini influencer atau bukan. Yang jelas statementnya itu rame dibahas di grup-grup cryptocurrency. Ini bahaya bro. Karena pada dasarnya, ini gue ngomong sama si Agus nih ya, kalau misalkan dia melihat, pada dasarnya bro, manusia itu cuman pengen denger apa yang mereka pengen denger aja. Bayangkan kalau misalkan newbie itu nganggap itu suatu hal yang serius gitu, makanya dia beli di Luna dengan cuman berdasarkan statement lu yang punya bocoran dari orang-orang penting di Luna. Gila, apalagi kita ingat $100 itu bukan uang yang kecil. Bahkan gue nggak mau bro. $100 itu menurut gue itu adalah angka yang besar yang untuk gue taruh di Luna saat ini. Menurut gue nggak gini lah. Gue nggak masalah lu ngepom-pom apapun ya, lu ngomongin rekomendasi buy token apapun itu terserah, tapi janganlah buat statement seperti ini. Lu pikirin orang-orang awam dong yang ngelihat Luna ini, wah koreksinya lumayan juga nih, gue nggak apa-apa lah beli. Apalagi ada statement kalau misalkan dia itu dapat bocoran dari tim Luna. Gokil bro, lu nggak mikirin efek dari dampak statement lu di sini apa? Ini Luna crash bro. Bahkan ada lagi nih teman-teman di sini ya. Bahkan ada lagi nih di sini. Bahwasanya ada juga nih yang ikut-ikut bulan ini. Dimana community will have to do buying Luna. Dimana dia bilang komunitas harus beli Luna $100 dan kirim itu di dead wallet. Gokil. Secara terang-terangan dia bilang seperti ini. Jujur li, kalau menurut gua pribadi, gua sama kayak pendapatnya si founder Dogecoin, yaitu si Billy Markus. Dimana stop lah untuk borong korban baru gitu. Untuk berhentilah bawa korban baru pada token Luna ini gitu teman-teman. Nah, terus apakah berarti kita nggak boleh beli Luna? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Toh itu juga duit-duit kalian. Cuman yang masalahnya di sini menurut aku kalian tuh harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi di Luna. Karena Luna ini bukan koreksi bro. Minus 100% itu bukan koreksi, itu rumpul bro gitu. Nah di sini kita bakal bahas sebenarnya apa yang terjadi di Luna. Kalau misalkan kalian bisa lihat video aku dulu di video sebelumnya, aku tuh udah ngebahas tuh apa yang menyebabkan USD Luna itu bisa crash jam sampai 99% atau bahkan 100%. Yaitu di sini kalian bisa lihat supply Luna sebelum crash di sini 340 juta ya. Setelah crash kalian bisa lihat teman-teman ya di sini. Masih terus lanjut. Supply Luna itu 6,5 triliun dari 340 juta jadi 6,5 triliun teman-teman. Makanya di sini kalian aku mau kalian tuh harus paham dulu tuh sebelum kita ngebahas apakah Luna bisa kembali ke ATH $100 atau enggak gitu. Kalian di sini harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di Luna. Pertama, karena USD Luna itu crash,
supply Luna itu kan dimaintain terus dari 340 juta itu jadi 6,5 triliun. Ya, kita bisa ngelihat di sini market cap-nya ya. Kita bisa lihat di sini ya, Luna market cap. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat market cap ini dari mana sih? Gitu ya. Market cap di sini Luna itu 878.000 dolar teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat harganya adalah 0,001367 dolar. Nah, ini harga ini kita kalikan dengan supply, maka muncullah market cap teman-teman. Ini maka muncullah market cap. Nah, apakah Luna bakal mencapai ATH-nya yaitu 100 dolar? Nggak usah ke 100 dolar deh, ke 1 dolar aja dulu. Ke 1 dolar. Misalkan harga Luna itu 1 dolar, artinya dengan circulating supply Luna setara dengan 6,5 triliun teman-teman. Artinya market cap-nya itu 6,5 triliun dolar kan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini BTC teman-teman ya. Top 1 market cap paling besar di cryptocurrency. Kita bisa lihat market cap-nya berapa. Market cap-nya hanya 561 juta teman-teman. Kalian bayangkan, apabila Luna 1 dolar aja artinya lebih dari market cap BTC teman-teman. Apakah itu hal yang mungkin? Jawabannya ya nggak mungkin, karena nggak mungkin Luna ini bisa ngalahin BTC loh gitu. Bahkan apabila market capnya setara dengan BTC aja, harga Luna belum di 1 dolar. Karena market cap si Luna kalau mau 1 dolar artinya harus 6,5 triliun juga. Sedangkan BTC aja baru 562 juta ya. Jadi bukan harga. Bahkan untuk 1 dolar itu aja harganya nggak mungkin lah, simpelnya kayak gitu. Nah, di sini kita bakal lihat harga Luna teman-teman ya. Dimana kalian bisa lihat sendiri di sini ada kenaikan ya, ada kenaikan yaitu ini yang gue bilang drama listing dan delisting. Dimana delisting dan listing itu banyak banget ya yang cuan dari Luna ini. Nah, dimana sekarang dia ya koreksi lagi. Nah, sebenarnya di sini gue bakal bahas teman-teman ya, berapa sih harga realistis bagi si Luna ini sebenarnya. Nah, kalau misalkan di sini gue udah buat perbandingan, gue udah buat perbandingan di sini. Ini harga Luna teman-teman ya, harga Luna ini perbandingan sederhananya aja. Total supply saat ini Luna kan 6,5 triliun teman-teman ya. Harga Luna pada saat ATH yaitu 100 dolar. Total supply Luna yang pada saat itu adalah 340 juta teman-teman, sebelum dia crash. Harga Luna ATH itu kan 119 dolar, taruhlah misalkan harganya itu 100 dolar, gue bulutin aja. Nah, harga realistisnya ataupun sebenarnya harga yang sama pada saat Luna itu 340 juta atau ATH di 100 dolar itu dengan supply saat ini, itu harga realistisnya ketemulah ini gua bagi ini 100 dolar gua bagi pembandingnya itu 19.117, maka harganya 0,005. Nah, ini apabila kita samain harga Luna sebelum crash dengan total supply sekarang, bukan harga pasti yang bakal dirasakan, enggak teman-teman. Apalagi sentimen negatifnya itu banyak banget ya sekarang. Nah, bagi kalian sendiri teman-teman ya, apakah di sini Luna kalian beli bisa profit atau enggak? Jawabannya who knows, siapa yang tahu. Cuman kalau menurut gua dengan crashnya ekosistem ini, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan dari Luna ini? Karena ini bukan koreksi, bro. Ini crash gitu. Nah, si Dukwon itu berupaya untuk menyelamatkan Luna dan ada proposal baru ya. Di mana? Di sini kalian bisa lihat di mana ini adalah proposal Luna untuk kompensasi ataupun dia bakal hard fork lah. Dengan kejadian ini dia bakal hard fork meluncurkan Luna Classic lah, simpelnya gitu. Dimana ini ada ekosistemnya, community pool itu 25%, pre-attack Luna holders itu 35%. Ada klip-klipnya, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada pre-attack USD holder, ada post-attack Luna holder dan post-attack USD holder 20%. Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ini adalah upaya si Dukwon untuk menyelamatkan si Luna ini. Nah, di sini artinya si Luna ini bakal munculin token baru yang namanya Luna Classic, teman-teman.
Dimana apabila kalian beli Luna sebelum crash, di sini ada bloknya di blok 754 ini, yaitu tanggal 7 bulan 5, dimana kalian bakal dapetin snapshot 35%. Nah, banyak banget juga karena ini mereka menganggap Luna ini bakal sama kayak Ethereum, teman-teman. Ini gagal nalar kedua kalinya, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat Ethereum klasik di sini ya, Ethereumnya aja, Ethereum market cap ini di sini. Ethereum klasik disama-samain, Luna klasik itu bakal kayak Ethereum klasik. Permasalahannya adalah ini beda cash, bro. Kalau misalkan kita ingat di tahun 2016, itu Ethereum klasik itu muncul kenapa? Karena ekosistem si Ethereum ini dia tuh kena hack, ada pencurian dana lah dari Ethereum ini. Nah, itu harus kita bawahin, beda, bukan ekosistemnya yang crash, tapi mereka itu kecolongan duit lah, simpelnya gitu. Sedangkan kalau si Luna itu crash by ekosistem, supply Luna terus-terusan. Kalau Ethereum itu diambil uangnya. Dan Ethereum yang perlu kita garis bawahin, teman-teman, di tahun mereka mencetak si Ethereum Classic pun di tahun 2016 itu dia nggak ada dump 100% kayak Luna, enggak. Jadi beda teman-teman, beda. Ethereum Classic sama Luna Classic itu beda loh gitu. Kalau misalkan kalian mau nyamain, ya benar yang statement orang di ini gitu, yang di grup liar itu gitu ya, dimana bilang sebenarnya Luna Classic itu beda dengan Ethereum Classic. Luna Classic itu mencontoh token-token Indo. Apa tuh? V1 dan V2. V1 hancur, buatlah V2. Nah, jadi gitu. Nah, apakah Luna ini bisa bikin kalian cuan atau enggak? Ya jawaban gua bonus, nggak ada yang tahu masa depan. Cuman kalau ditanya gua pribadi, mau nggak sih gua masukin duit ke Luna? Ya kalau misalkan itu around di bawah sejuta, ratusan ribu, gua oke lah untuk gambling. Tapi kalau buat investasi gua ngarepin apapun enggak, teman-teman ya. Apalagi kalian yang termakan omongan bakal ada bla bla bla, bakal balik kata nggak realistis, bro. Kalau misalkan dia ke $1 itu aja, ya seperti yang gue bilang, itu bakal ngalahin market cap BTC kalau dia ke $1 aja gitu. Bang, berarti Luna nggak bisa bikin kita opit? Ya bisa-bisa aja kalau kalian memanfaatkan momentum. Kalian bisa lihat dari drama Luna delisting kemarin, teman-teman, di Binance. Orang ini $56, modal $56 nih, ratusan ribu, nggak sampai $100 tuh ya, $56 tuh ya teman-teman. Di sini dia tuh berhasil mencapai $63.000 dengan modal $56 aja. Tapi harus kita tahu, teman-teman, harus kita tahu bahwasannya orang ini ya emang mau coba-coba aja, bukan dia all in loh gitu. Harus manajemen resikonya harus tahu. Nah, bagi kalian yang mau nyerap Luna, ya terserah kalian, silakan aja serok. Tapi menurut gua alangkah pentingnya kalian harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi di Luna ini. Bukan asal serok, gua dapetin info dari si influencer A bilang dia dapat bocoran dari tim, gila. Apalagi kalau misalkan lu serok, oh kita bakal ke ATH $1, gak realistis, bro. Be smart yourself gitu ya. Silahkan serok, tapi kalian harus paham tentang sebenarnya kalian serok token apa dan fundamentalnya sedang apa nih Luna. Ini crash, jangan gampang termakan omongan siapapun influencernya, bahkan termasuk gue. Harus kalian kaji ulang informasi yang kalian terima dari siapapun itu. Segitu aja dulu, be smart yourself, see ya.